Selamat datang di The Series Kiris House. Ini adalah cerita proses saya mendesain dan membangun rumah saya dan keluarga kecil saya. Asal kata Kiris House adalah dari rumah pertama kami. Kiris bermakna rumah yang bersandar ke kiri, sekaligus adalah nama anak kami. Dan ini adalah Kiris House 2.2. Ikuti perjalanan cerita rumah kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Di episode Kiri House 2.2 sebelumnya, saya sudah menceritakan proses pengecoran pondasi sloof dan pondasi tie beam sebagai pondasi atau struktur paling dasar dari rumah saya. Nah, kali ini kita sudah mulai memproses untuk konstruksi struktur selanjutnya, yaitu konstruksi kolom atau yang kita sebut dengan tiang sebagai struktur penyangga dari bangunan, terutama untuk penggunaan kolom di lantai dasar. Di Kiri House ini terdiri dari 26 titik kolom yang kita letakkan di grid yang kita sesuaikan dengan layout yang sudah terdesain, dan 26 titik kolom itu hanya untuk ditempatkan di lantai dasar, kemudian nanti akan naik ke lantai berikutnya. Penyebaran beban struktur mungkin akan berbeda lagi. Proses awal dari pembuatan kolom ini kita mulai dengan perakitan pembesian, yaitu untuk menjadi tulangan bagi si kolom sebelum dicor. Nah, sambil melakukan perakitan besi, tim tukang juga mulai memasukkan septic tank ke dalam tanah untuk bisa dipersiapkan terlebih dahulu instalasi pembuangan air kotor sebelum nanti pipa-pipa ikut naik ke atas menyusul dengan struktur konstruksi kolom. Nah, di permukaan lantai dasar itu juga kita melakukan pemadatan tanah ya, supaya kondisi tanah itu benar-benar padat. Nanti setelah kita melaksanakan pengecoran sampai atas, bagian bawah pun juga nanti harus kita persiapkan untuk kita cor juga. Jadi sambil jalan, pemadatan tanah itu dilakukan oleh tim tukang. Selain itu, pemadatan tanah juga memperkuat sloof serta konstruksi kolom nantinya ketika naik ke atas. Nah, setelah perakitan besi kolom selesai, saatnya kita masuk ke proses bekisting. Nah, jadi bekisting itu adalah wadah untuk proses pencetakan antara rangka besi dengan nanti beton yang akan dicor gitu, supaya proses pencetakan itu bisa sangat rapi dan mulus. Bekisting itu kita gunakan papan multiplex yang sudah berlapis film, karena di Kiri House 2.2 ini saya mau semua hasil pembetonannya setelah di bekisting dan tercetak dan kita copot, itu kita udah nggak finishing lagi. Jadi kita mau expose benar-benar ekspresi dari betonnya itu terlihat hasil dari bekisting papan film. Nah, proses bekisting juga kita harus pastikan benar-benar padat sesuai dengan modul-modul potongan papan yang kita persiapkan, supaya nanti ketika dicopot bekistingnya juga pola-pola garisnya sudah terdesain gitu, dan harapannya proses bekisting ini akan bisa baik dan sempurna supaya sudut-sudutannya juga tidak ada efek-efek yang tidak diinginkan. Selain itu, proses pengecoran kolom ini juga diperlukan antisipasi awal, yaitu kita mencoba untuk membuat sampel terlebih dahulu, mock up dengan proses bekisting yang sama dengan campuran beton yang kita inginkan di akhir. Itu hasilnya seperti apa. Jadi proses pembuatan sampel itu kita trial beberapa kali dengan harapan nanti ketika aktualnya proses pengecoran kolom bangunannya itu benar-benar sesuai dengan sampel yang sudah kita trial. Setelah proses mock-up pengecoran sesuai dengan yang saya harapkan, barulah bisa kita mulai proses pengecoran.
Oke teman-teman, ini adalah hari H proses pengecoran kolom yang sudah kita persiapkan sebelum-sebelumnya. Tuh. Dan ini akan kita laksanakan dalam sehari ya Gus ya? Bener Mas. Jumlah titik yang dicor hari ini sebenarnya ada 15 di tahap pertama. Oke. Nanti setelah tahap pertama tuh kita masuk ke tahap kedua untuk yang dinding perimeter. Pengecoran kolom. Nah itu artinya beberapa minggu yang akan datang kan? Akan ada pengecoran lagi. Oke, nah ini jadi untuk proses pengecoran kolom ini kita harus hati-hati banget ya. Dari kemarin kita udah bikin mock-up-nya, kita udah kasih beberapa input masukan sampai hari ini teknisnya tuh jadi udah kita bisa antisipasi ya. Bener. Sebelumnya. Nah memang kalau pengecoran kolom ini kita nggak bisa pakai pompa ya, pompa yang apa? Yang besar gitu ya, karena salah satu pertimbangannya mungkin karena kolom kita tidak terlalu besar ya Mas. Jadi untuk memasukinnya mungkin terlalu banyak waste atau yang kebuang gitu. Jadi tadi di luar kita tetap menggunakan ready mix, tapi kita taruh di bawah, tuang secara manual, diangkat satu persatu. Nah ini sekarang lagi proses pengecoran tahap pertama nih. Ya ini awal banget di sisi yang paling depan. Jadi ini mungkin juga baru bisa dibilang ini baru pertama kali dilakukan nih ya. Betul. Di project ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pikirkan metodenya sudah bisa terbayangkan hasilnya. Jadi ini menggunakan vibrator juga. Terus nanti kita bantu pakai pakai palu juga supaya padat ya di dalamnya ya. Iya karena kalau nggak pakai pompa tuh khawatir nggak terlalu padat takutnya ya. Jadinya berongga. Nah itu yang saya mau hindari sih Gus. Ya mudah-mudahan dengan metode ini vibrator dan menggunakan palu ini akan bisa mengurangi rongga-rongga itu. Benar. Karena hasilnya pengen kita expose nih. Iya. Kita membuat backcasting dengan triplek film ya. Iya betul Mas, polyfilm. Polyfilm. Ya udah kita lihat lagi prosesnya selama ini. Ada berapa kolom? 15. 15 ini baru 2. Nah, kolom udah jadi, saatnya kita melanjutkan tahap pemasangan dinding bata ringan untuk batas-batas perimeter dulu, supaya proses itu bisa paralel dengan pekerjaan-pekerjaan tahapan pengecoran selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus menyediakan airnya dulu ya. Jadi pada saat diaduk itu lebih mudah nantinya Pak. Kita aduk pakai mixer biar posisinya tuh homogen ya Pak. Tercampur dengan rata. Kita lihat di sini, jadi ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya Pak. Dipas adonannya. Jadi kalau adukannya secara benar, dia memiliki kekuatan rekat yang cukup tinggi. Aplikasikan secara merata, kita coba pasangkan, dia langsung merekat Pak. Itu kalau percampuran airnya udah sesuai. Kalau terlalu kental itu juga posisinya kurang baik, terlalu encer juga kurang baik, jadi harus disesuaikan gitu. Cara pemasangan bata ringan, jadi seperti pada umumnya di sini Bapak tukang ini kan mengaplikasikan perekat bata ringannya di atas permukaan bata ringan yang sudah terpasang ya. Maksimalkan semua permukaan itu terisi full sama si perekat bata ringannya. Tidak sampai ada celah nantinya ya, karena celah itu nanti akan terlihat siar. Jadi di sini ada pemakaian stek ini diaplikasikan per jarak 60 cm. Jadi tiap tinggi 60 cm kita disarankan ada pemakaian stek besi. Nah fungsinya apa? Dia untuk mengikat antara pasangan bata ringan dengan si kolom struktur. Itu fungsi dari stek. Dan steknya sendiri ini bisa pakai besi ukuran 8 mili atau 10 mili ya. Ini yang sudah terpasang.
Kemudian untuk siar, jarak antar pasangan bata ringan ini cukup bagus karena jaraknya tidak terlalu berdekatan. Next, tahap selanjutnya adalah persiapan pengecoran plat lantai 2. Nah, plat lantai 2 ini karena posisinya udah di atas, berbeda dengan pengecoran sebelumnya, kita memerlukan yang namanya stagger atau biasa kita sebut dengan scaffolding. Nah, tujuannya untuk menjadi penumpu dari bekisting dari papan multiplex film itu yang nanti di atasnya akan disusun rangka-rangka pembesian lagi, kemudian baru akan dituangkan wadah beton untuk proses pengecoran. Nah, di proses ini cukup panjang, jadi kita harus pastikan benar-benar platnya itu flat dan tidak ada miss dari papan-papan bekisting itu, dan polanya pun juga kita coba atur sedemikian rupa supaya nanti ketika dicabut pola dari nut-nut papan itu juga menjadi satu aksentuasi yang bisa kita lihat dari bawah. Oke, dengan begini kita sudah akan bersiap untuk proses pengecoran lantai 2. Dan next, saat pengecoran, ini berbeda dengan pengecoran kolom, kita harus menggunakan ready mix supaya semuanya bisa diproses dengan cepat dan praktis. Oke teman-teman, semua tahap akan selalu saya dokumentasikan. Jangan lupa ikuti terus perkembangan proyek rumah saya, Kiri House 2.2. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!